Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi. Selamat siang buat teman-teman dan juga selamat datang buat yang baru mengikuti saya, dan juga selamat datang kembali buat teman-teman yang tetap mengikuti saya dari kemarin. Sedikit cerita ya. Dari kemarin saya baru bisa upload hari ini karena dari kemarin itu saya sendiri masih repot ya. Jadi masih belum ada waktu untuk record dan editing dan sembarangannya. Jadi kali ini saya akan membagikan tutorial load balancing dengan menggunakan metode yang gak pernah mungkin ya, gak sering dipakai oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman kan biasanya menggunakan BCC seperti itu. Kalau ini menggunakan base bandwidth load balancing. Jadi dia itu load balancing berdasarkan bandwidth yang digunakan, seperti itu. Langsung saja ya, agar tidak lama, kalian buka Winbox-nya terlebih dahulu, kemudian kalian setting dasar terlebih dahulu untuk bagian Ether 1, Ether 2, kemudian bagian IP root-nya, seperti itu. Setelah kalian setting untuk bagian dasar-dasarnya, kalau yang belum mengerti caranya nyeting bagian dasar, kalian bisa cek di video-video saya yang sebelumnya. Setelah kalian setting seperti dasar, kemudian kalian sudah memberikan mesh rate untuk Ether 1 dan Ether 2 nya seperti ini ya. Bentar, ini baru saya belum setting untuk bagian mesh rate apply. Oke. Nah, untuk ini auto interface-nya adalah Ether 1 dan Ether 2. Ini sudah saya mesh rate. Ya, mesh rate ya. Setelah mesh rate, kalian bentar, tambahkan agar lebih stabil. Protokolnya JLP, seperti ini ya. Kalian tambahkan seperti ini agar lebih stabil untuk internetnya. Setelah itu kalian masuk ke bagian address list, kalian tambahkan IP lokal. IP lokal ini IP yang digunakan untuk ke klien. Jadi saya menggunakan segmen 77.192.168.77.0/24, klik apply, klik OK, kemudian kalian tambahkan baru lagi IP masuk. IP masuk adalah IP ISP yang kalian gunakan. Jadi kalau misal kalian menggunakan 2 ISP, kalian masukkan saja seperti ini. Kebetulan saya menggunakan 2 ISP yang IP-nya sama ya untuk IP gateway-nya. Jadi saya masukkan salah satu aja. Jadi sudah masuk include di sini untuk ISP-nya. Segmennya sama soalnya. Untuk bagian gateway-nya sama. Jadi masukkan satu aja. Jadi nggak perlu satu. Semisal kalau kalian menggunakan cap merah ya, cap merah itu biasanya kan seperti ini, 192.168.0.0.1/1.1 kan biasanya seperti itu ya. Itu kalian catat gini juga gak masalah sih. Kalau misal kalian menggunakan seperti ini juga gak masalah. Jadi yang penting bagaimana caranya kalian masukkan IP yang sudah masuk ke MikroTik. Kalau misal kalian udah paham dasar-dasarnya, kalian sudah paham tentang segmen, tentang apa sembarang gitu ya. Nah, untuk ini juga kalian masukkan juga ya, untuk bagian IP masuk ini masukkan yang juga dari klien. Jadi IP masuk ini include-nya itu ada IP dari ISP juga IP dari klien, untuk klien maksudnya. Untuk IP lokal itu hanya untuk klien saja.
jadi nggak perlu ditambah IP lain seperti itu. Kalau sudah di bagian address list, kalian masuk ke bagian Mangle. Oh iya, kita kan belum coba internetnya ya, jadi kita coba dahulu. Oh ya, sebelum saya ngasih saya sebelum nyoba untuk internetnya, itu untuk kekurangannya baseband load balancing ini adalah load balance yang tidak akan maksimal ketika kalian cuma ngetes menggunakan speed test ya. Jadi harus benar-benar langsung dikeluarkan ke klien. Seperti ini contohnya. Ini saya akan coba untuk download ya. Download seperti ini, agar lebih mudah untuk menjelaskan. Transfer rate-nya itu kan 500 ya, 600-an. 600-an itu dianggap 5 mega. Untuk ISP yang saya gunakan itu adalah 5 mega, 5 mega. Jadi dua ini adalah 5 mega. Jadi kalau misal kalian itu bisa di total 10 mega. Untuk hanya sebagai contoh saja ya. Misalnya. Nah, ini 5 mega, 5 mega. Seperti ini. Nah, kalau di speed test kita cek speed test. Ini akan tetap mendapatkan 5 mega seperti itu. 5 mega. Nah, oke, kita lanjut untuk settingannya bagaimana. Pertama kalian tambahkan Mangle baru, langsung masuk ke sini ya. Untuk bagian chainnya itu kalian pilih, oh ya, tetap pre-routing, chainnya tetap pre-routing. Kemudian bagian advance kalian masukkan source addressnya IP lokal, IP masuk, kemudian desti addressnya IP masuk, kemudian actionnya itu accept ya, actionnya itu accept. Ini untuk kenapa kok bisa IP masuk dan IP masuk, ini adalah validasi koneksi dari ISP menuju ke koneksi ke klien. Jadi ini yang tadi kalian tambahkan di bagian address list ya. Sebelum kalian apply dan oke, kalian kasih komen validasi koneksi seperti ini, klik oke, apply oke. Sudah selesai ya untuk bagian accept koneksinya, untuk validasi koneksinya. Terus kemudian tambahkan Mangle baru. Untuk bagian chainnya kalian masukkan input, kemudian di bagian in interface adalah Ether111. Ini adalah ISP pertama. Kemudian connection marknya itu kalian kasih nomor. Setelah itu kalian bagian action adalah mark connection. Di mark connection kalian kasih 11 to router OS. Jadi 11 ini bagaimana masuk ke router OS nya micro seperti itu. Klik apply, kasih komentar lebih dahulu ya. Ini 1 router OS seperti ini, klik oke. Kemudian tambahkan baru, masuk ke tab general. Sama untuk bagian chainnya itu kalian ganti input, kemudian ini interface nya kalian ganti Ether212, connection mark kalian ganti nomor, tab action kalian masuk ke bagian mark connection 12 to host, klik oke seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga kalian tambahkan baru, untuk ini masuk ke bagian output ya, bentar ya, output chainnya output. Kemudian mark connectionnya itu kalian isi yang tadi kalian buat 1 rows. Kemudian actionnya kalian tuh mark routing itu ada
one satu to root seperti ini, one satu root one satu root, klik apply, klik OK, kemudian tambahkan lagi sama ya, ini output juga. Kemudian di bagian connection marknya itu kalian isi one 2 rows, 2 rows. Kemudian di bagian action itu mark routing, root, klik apply, klik OK. Seperti ini. Setelah kalian buat rootnya, kalian tambahkan angle baru. Untuk bagian chainnya itu forward. Kemudian di bagian in interface-nya kalian samakan seperti tadi ya. Connection maju juga nomor terus di bagian action kalian mark connection one satu tulang, kasih komen tulang, klik OK, kemudian tambahkan baru lagi sama, hampir sama seperti itu. Kemudian di chainnya forward, terus interface-nya itu ether 212, connection mark-nya itu no mark. Kemudian di bagian action kalian masukkan ke mark connection one 2 to lance. Ini terserah ya, untuk namanya itu terserah kalian, cuma ini biasanya saya menggunakan seperti ini agar tidak susah untuk identifikasinya seperti itu. Klik apply, klik OK, kemudian setelah kalian tambahkan enter 2, kalian tambahkan untuk mark routingnya bagian general, ini tetap pre-routing. Kemudian mark koneksinya itu kalian ganti ke one satu lance ya, one satu to lance, jangan salah. Di bagian advance kalian masukkan IP lokal, kemudian di bagian advance kalian masukkan IP lokal, kemudian di bagian action kalian masukkan ke mark routing, kemudian cari di sini one satu underscore root, klik apply, klik OK, kemudian kalian buat lagi sama kayak tadi, connection marknya itu one 2 lance, advance nya sama, di lokal, kemudian di bagian actionnya juga sama, mark routing, namun ini yang one 2 underscore root ya. Untuk teman-teman yang udah paham tentang copy paste dari salah satunya ini, kalian juga lebih gak apa juga, mau langsung kopas juga masalah, maksudnya kayak ini ya, langsung copy seperti itu juga gak masalah. Yang mau ngikuti saya dari satu-satu juga gak masalah, jadi terserah kalian ya. Kemudian setelah one to rows sudah selesai, bagian one to lance sudah selesai, kalian tambahkan baru lagi tab general, itu tetap pre-routing, kasih connection mark ini no mark. Kemudian di bagian advance nya itu kalian isi IP lokal, kemudian ini IP masuk, terus di invert ya, jadi biar gak balik. Kemudian di bagian ekstra itu masuk ke bagian DST address type, kalian masukkan ini lokal, kemudian dicentang invertnya. Setelah itu bagian action kalian mark connection, ini adalah LAN to WAN seperti ini. Kenapa kok LAN to WAN? Ini timbal baliknya antara WAN to LAN, jadi baliknya ya, jadi hasil baliknya untuk jumlah koneksinya. Kasih komen, kalian komen seperti ini. Setelah itu tambah baru untuk mark koneksinya itu adalah LAN to WAN, jangan lupa LAN to WAN.
Untuk di bagian advance, kalian source address-nya itu adalah IP lokal. Kemudian kalian klik action adalah mark routing, cari untuk 11_root-nya. Klik apply, kemudian kalian kasih komen load balance di sini seperti ini, load balance di sini. Setelah kalian membuat load balance di sini, tambahkan sticky ya. Ini sticky adalah mengel yang digunakan agar si klien itu mendapatkan dari kedua bandwidth tersebut. Jadi itu susah untuk jelasin ya. Jadi biar lebih cepatnya saya contohkan aja biar cepat. Untuk ininya ya, connection marknya itu adalah LAN to WAN, kemudian routing marknya adalah 11_root, kemudian ini tetap chainnya untuk routing, kemudian di bagian action itu kalian masuk lagi. Untuk bagian ini kalian tetap rerouting, kemudian yang beda itu connection mark rahasia yang diisi, ini diisi sticky 11, kemudian yang sini mark routing, kemudian yang ini 11root ya, _root. Dan jangan lupa di bagian advance itu kalian masukkan IP lokal. Klik apply, klik OK, tambahkan lagi untuk terakhir connection marknya untuk yang sticky 12. Kemudian di action itu kalian bagian mark routing, kemudian di advance IP lokal, jangan lupa new mark routingnya adalah 12root, 12_root, jangan lupa. Klik apply, klik OK. Nah, untuk settingan di bagian load balance itu udah hampir selesai. Ini untuk di bagian mengel udah selesai. Kalian sekarang masuk ke bagian IP route, tinggal kita tambahkan untuk route-nya, tambahkan gateway-nya, kalian sesuaikan dengan ISP yang kalian gunakan ya. Saya menggunakan persen ini soalnya karena IP untuk ISP saya itu sama, jadi saya menggunakan seperti ini. Nah, di bagian routing marknya kalian diisi 11_root ya, sesuaikan dengan mengel yang kalian buat sebelumnya. Klik apply, kemudian di copy saja agar lebih cepat. Nah, ini ether 2 12, ini diganti juga 12root. Kalian ketika kalian menggunakan routing mark, kalian distance-nya disesuaikan ya, jadi disamakan satu saja untuk penggunaan routing mark. Jadi kalau misal kalian menggunakan routing mark itu disatukan saja satu, seperti ini. Kemudian di bagian ini itu kan ether 1 distance-nya 1, kemudian ether 2 distance-nya 2.
Jadi untuk defaultnya itu seperti ini, kemudian untuk nambahkan itu seperti ini. Nah, untuk di bagian load balance udah selesai semua. Kemudian kita coba saja ya sekarang ya, kita menggunakan speed test nih, kita nyoba menggunakan speed test. Ketika kita menggunakan speed test, dia tak sorry. Ini ada yang kelewat di bagian tools. Kita masuk tool dulu, kebetulan di sini, kemudian bagian masuk traffic monitor ya. Traffic monitor kalian tambahkan LB 11 received, kemudian ini above ini 5 mega. Ini disesuaikan dengan ISP yang kalian gunakan ya, ISP yang kalian gunakan. Bentar, ini saya lupa soalnya, saya copy saja. LB debug 11 full berubah ke 12. Ini saya nanti share di komen ya, atau kalian saya tanya saja ke saya juga gak masalah. Nah, untuk IP firewall manual set find comment load balance di sini itu jangan lupa, jangan sampai kalian salah. Itu sesuaikan dengan ini ya, dengan ini di bawahnya LAN to WAN itu ada load balance di sini yang saya kasih komen, itu sesuaikan ya. Nah, itu agar tetap berjalan untuk load balance-nya. Jadi routing marknya itu 12 root. Jadi ketika Ether 1 ini full menggunakan 5 meganya, dia akan berubah menggunakan 12-nya seperti itu. Klik apply, klik OK, kemudian tambahkan copy saja 11 normal, tinggal ganti ini saja, normal berubah kembali ke 11. Ini kemudian yang ini ya, triggernya itu below. Jadi ketika di 11 turun dari 5 mega, di bawah 5 mega dia akan kembali ke 11 rootnya. Jadi seperti itu, 11 LB 11 below seperti ini. Jadi ini adalah load balancing berbasis dan bermetode base bandwidth. Jadi sesuai bandwidth yang akan digunakan. Seperti itu. Coba kita tes. Speed test ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misal kalian menggunakan speed test untuk untuk testing load balance-nya tidak akan berjalan. Dia akan tetap menggunakan 11. Namun yang di sini di log dia akan keluar 11 full berubah ke 12 seperti itu. Namun tidak akan berjalan maksimal ya kalau semisal kalian tidak digunakan untuk klien. Jadi saya contohkan agar kalian benar-benar tahu kalau ini load balance-nya berjalan. Itu kita coba download apa sama seperti tadi atau nambah. Transfer rate-nya ini ya, transfer rate-nya 1 mega ya. Ini akan berjalan scriptnya. Kemudian ini ya, bisa dilihat tabelnya berjalan. Seperti ini. Ada perbedaan ya, sesuai yang digunakan. Jadi kalau semisal load balance seperti ini, itu lebih stabilnya karena dia akan bergantian. Jadi 1 ketika dia sudah maksimal akan berganti ke 2. Jadi
juga berjalan bersamaan seperti itu. Berjalan bersamaan ketika mereka full seperti itu. Ini ya. Dan saya juga sudah coba untuk bagian gamenya. Banyak teman-teman juga yang tanya gimana untuk bagian gamenya. Untuk bagian game itu normal, karena tergantung juga pembagian bandwidthnya setelah kalian gunakan seperti ini. Ya mungkin itu saja dari saya. Kalau kalian belum paham, saya juga menerima komen kok. Jadi kalian bisa langsung WA saja ataupun komen di bawah. Terus saya ucapkan minta maaf kalau misal penjelasan saya terlalu cepat ataupun kalian belum paham. Dan juga saya juga minta maaf kalau misal kata-kata saya yang kurang jelas ataupun bagaimana. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.